cari tempat ngopi. Halo Bun, sebentar Bunda. Sudah dapat tempat ngopinya? Sudah Bun, ini udah di meja sebentar Bunda. Oke. Kita mulai ya. Mudah-mudahan aman. 40 menit lewat gitu ya Mas Siri ya. Siap Bunda. Mbak Caci di mana posisi? Lagi reunian di Koping. Oh, lagi di Koping. Backgroundnya Jadi tuh. Koping line dance-nya jadi ini ya. Jadi pindah tempat. Enggak tepat ya. Selamat malam Bunda Siska, Pak Gun dan semuanya. Hai Malam. Coach. Lagi dari jalan nih dari Bandung arah pulang, jadi nyimak aja. Thank you loh, Coach. Jalan-jalan terus ini. Wah. Semoga lancar semuanya. Amin. Ya, makasih udah mampir waktu itu, mampir ke kampus. Nah, besok mampir lagi lah ya. Saya belum dong, bisa kan mampir. Masih ada serialnya. Mas Gun juga tuh. Tapi kapan bisa mampir? Mei, after Mei Bun. Sudah planning awal Mei kembali ke jalan yang benar. Menjadi pengusaha yang fokus. Iya, mantap. Mbak Caci ini kenalin Mbak Widi, dia satu mantan presiden Lion yang di Temanggung. Sekarang dia master mentor juga buat UMKM gitu. Yang lagi bantu kita ini jadi bersinergi. Halo Mbak. Thank you ya. Ya, salam kenal. Kapan-kapan ketemu. Oh ya, wajib tuh Kopdar. Tinggal Januari aja ngumpul-ngumpul di mana? Siap, Januari. boleh lah. Kalau nunggu undangan. Undangan apa Mbak Caci? Oke, kita mulai ya. Ini Mas Fikri sudah tampil ini, udah di background-nya udah background kafe menyesuaikan dengan tema hari ini. Siap Bunda. Oke, baik kita mulai aja ya. Mas Fikri, Mas Gun, Mbak Caci, dan juga di sini ada ikut menyimak dalam perjalanan di Bandung ke Bandung ya, Coach Widi, dan juga Mas Heri. Mudah-mudahan kita aman ke depan. Baik, selamat malam semuanya. Malam. Apa kabar? Selamat malam. Ya, kita Mas Fikri, hari ini kita Ya, mau angkat tema yang luar biasa di Business Talk Mahakarya Asia yang series yang ke-6 ya, ini ya, series yang ke-6 di penghujung tahun ini. Penghujung tahun kita akan masuk lagi 2022. Wah, kayaknya cepet banget ya Mas Fikri ya. Ya. Cepat bangun Bun. Kita hari ini mau bahas apa nih Mas Fikri? Jadi kita pada malam hari ini kita mau bahas sesuatu yang memang lagi famous banget di kalangan mahasiswa, di kalangan anak muda yang bisnisnya itu katanya sih nggak bakalan sepi-sepi gitu. Ya, yes, ya. Ini makanya kita ambil angkat tema ini, cerita bisnis kopi yang tidak pernah sepi ya, yang tak pernah sepi. Nah, kita hari ini, Mas Gun, saya sapa dulu karena Mas Gun sebagai narasumber utama nih. Hai Mas Gun, apa kabar? Halo, malam Bunda, malam adik-adik, kakak-kakak. Malam Pak Gun. Iya. Malam Mas Fikri. Mas Gun ini energinya nggak pernah habis gitu. Ya. Dan kita semuanya udah tahu lah Mas Gun seperti apa, jadi nggak perlu dikenalin lagi, tinggal searching aja Mas Gunawan Ardianto ya, Aku Network. Thank you untuk sinergi ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang masih belia itu, tamu yang sudah Bunda kenal cukup lama ya, seorang anak muda yang
menurut Bunda luar biasa banget gitu ya, luar biasa kreatif ya. Yuk kita sapa dulu Mbak Gunarti. Halo Mbak Caci. Halo Kak Caci. Halo Mbak salam Caci. buat Pak Agun, adik-adik ya, Dek Gun. adik ya Bun. Boleh apa aja adik-adik teman-teman. Teman-teman aja lah Mbak Caci, sebaya kok 11-12. Boleh Bu. Buat teman-teman semuanya, selamat Iya. malam. Nah, nanti saya ikut Pak Gun nih. Ya. Mbak Caci ini pecinta kopi dan beliau ini juga penulis buku ya, pernah bikin buku tentang bisnis kreatif anak muda lah gitu ya. Nah, Mbak Caci ini Bunda sampaikan dulu perjalanannya dimulai dari part time di dunia desain grafis. Nah, Mbak Caci ini orang desain nih, orang kreatif pastinya ya. Dan juga event. Sejak jadi mahasiswa desain komunikasi visual ya, ya Mbak Caci ini jebolan salah satu perguruan tinggi swasta Jogja lah, jurusan desain gitu ya. Dan lulus kuliah tetap di jalur desain grafis dan event sampai tahun 2011 dan memutuskan untuk mempelajari dunia bisnis dan menulis. Akhirnya terbit buku berjudul 33 ide bisnis kekinian. Nah, nanti kalau siapa yang ingin tahu bukunya seperti apa tanya Mbak Caci ya. Dan tahun 2017 Mbak Caci dipercaya untuk mengelola sebuah kafe kopi di Jalan Prawiro Taman. Walaupun hanya bertahan sekitar 8 bulan, tapi cukup membuat Mbak Caci belajar tentang dunia kopi, mulai dari komoditas, produksi, pengelolaan, penjualan, sampai serawung komunitas kopi. Nah, setelah itu tahun 2019 dipercaya lagi mengelola sebuah coffee shop dan creative space di Jogja Tonic Mall. Ya, namanya Koping Cafe, Koping Creative Space, sampai dengan terhantam badai corona dan akhirnya juga ikut tutup ya. Nah, jadi nanti cerita yang disiaringkan jangan hanya cerita-cerita manisnya saja, tapi pasti juga ada cerita sedihnya, cerita gemesnya gitu ya. Nanti Mbak Caci akan cerita gitu ya. Dan saat ini Mbak Caci sebagai part time dan juga ibu rumah tangga ya dari 2 anak ya. Dan kemudian desain grafis, event juga ya, eventnya banyak pengalaman Mbak Caci ini ikut event-event cukup besar di Jogja ya, yang jadi ikonnya Jogja lah, dan juga tentunya sebagai penikmat kopi. Maka itu Mbak Caci dipanggillah di sini di acara yang temanya tentang cerita bisnis kopi yang pernah mati. Kisahnya banyak banget gitu. Nah, Mas Gun, kita mau dengar Mbak Caci dulu. Atau Mas Gun kasih prolog dulu deh, karena Mas Gun ini juga pecinta kopi juga nih, gitu ya, pecinta kopi. Saya masih nyimpan kopi buat Mas Gun kalau datang ke Jogja, ya. Masih tak simpan gitu. Prolognya mungkin yang slide kemarin itu nggak apa-apa, sekitar 15 menitan nggak apa-apa. Boleh, nanti baru Mbak Caci akan sharing. Boleh ya tadi ya, biar Mas Gun akan sampaikan. Ada kerangkanya ya. Oke. Mungkin bisa dibantu Mas Heri slide-nya mind map-nya. Mas Heri sudah dapat materinya kah, Mas Gun? Sudah, saya kirim tadi. Oke. Loh, kok ini? Ini kopi, Jualan. ini lipstick rasa kopi. Oh. Nah, hari ini anak-anak itu juga dapat tugas resume apa yang kita sampaikan ini. Jadi gimana nanti tugas buat anak-anak biar nanti anak-anak paham juga tentang kopi itu apa sih peluang-peluangnya ya. Terus kemudian bagaimana sih cara meng-create sebuah bisnis kopi yang kita tuh punya banyak sekali kopi-kopi di seluruh Nusantara ini ya. Dan punya keistimewaan masing-masing. Mas Heri tadi udah dapat ya mind map-nya ya? Mas Heri, kopi Mas Heri? Kok teman saya belum ada, Pak? Oh, belum sampai. Kayaknya belum ada di. Bentar, saya coba lagi. Oke, nggak apa-apa. Sambil nunggu materi kita masih bincang-bincang. Mas Fikri Bunda, gimana tentang kopi?
Bun, sebelum kita mulai ini ngomong-ngomong, kan tadi Kak Caci dari background juga memiliki bisnis kopi, terus pernah ngejalanin beberapa bulan, dan di tahun 2019 juga sempat ngejalanin bisnis kopi shop juga. Tapi dari hal kok yang berbau tentang kopi, Kak Caci lebih suka kopi yang tipe gimana nih, Kak? Karena kan banyak gitu, ada beberapa ilmuwan bahkan katanya kalau kopi pahit itu dominan orang yang pemimpin yang diktator katanya. Terus kalau orang yang suka kopi manis atau kayak yang cappuccino kayak gitu, itu terkesan seorang pemimpin yang humoris atau gimana gitu, Kak. Menurut Kak Cici gimana, Kak? Itu Filosofi menilainya kopi. atau tanya kesukaan aku? Kesukaannya, Kak, kesukaannya. Kalau kesukaannya sebenarnya tergantung suasana sih, tapi kebanyakan sih lebih suka yang walaupun sudah campuran tapi lebih agak pahit gitu. Tapi kalau secara mungkin itu lebih ke sifatnya juga mungkin bener juga sih. Tapi kalau menurutku sih tergantung sih. Karena kan ada yang memang benar-benar memang meresapi filsafat kopi, benar-benar meresapi, Ya. ada yang memang ya hanya penikmat kopi, apa yang disuguhkan itu yang dicicip gitu kan, macam-macam. Jadi sebenarnya enggak ini ya, Kak, belum tentu filsafat kopi itu relate dengan keadaan seseorang tersebut ya. Kalau menurutku sih harusnya lebih dalam ya, nggak hanya sekedar mengenai rasa aja sih akhirnya. Jadi kalau bisa dibilang ada cerita kopi, ada filsafat kopi, segala itu sebenarnya lebih ke gimana prosesnya, terus apa yang pengen dikasih ke orang gitu. Jadi mungkin kalau lidah umum kan sama aja ya, semuanya pahit gitu loh. Yeah. Misalnya 60, ini bartender barista ini sama yang ini enak yang ini loh, kan sebenarnya kan. Yeah. Kalau dibilang sih sebenarnya tergantung ceritanya. Tergantung bagaimana barista itu bercerita sebenarnya. Ini loh Kak, ini coba nanti dirasain, nanti ada keluar manisnya di waktu Kakak habis minum, segala itu sebenarnya kan akhirnya tersugesti. Terus kita kayaknya mikir gitu, wah kayaknya bener deh, ini ada sedikit manis. Ada sedikit rasanya. Tapi kan karena diberitahu soal itu sama barista. Tapi kalau lidah umum kan biasanya ya ini sama aja sepertinya. Sebenarnya. Cuman penasaran aja. Misalnya ada yang namanya kopi pisang, ada apa kan juga nggak rasanya langsung strong kayak ada pisangnya gitu. Gitu sih. Jadi akhirnya cerita kopi sih. Cerita kopi kan akhirnya sama siapa. Siapa gitu-gitu. Ceritanya banyak lah ya. Jadi sebelum orang minum kopinya dulu itu mindset-nya dulu yang dibangun ya, Kak. Jadi mindset udah terbangun, jadi mindset-nya dia atau sugestinya dia itu sama dengan apa yang dia rasain gitu ya. Dengan apa yang dipinginkan jadi sama barista. Tapi ya sebenarnya memang sih, maksudnya secara produksi beneran memang ada taste sedikit pisangnya gitu. Cuman kan kepekaan lidah orang kan beda-beda. Makanya kan kadang lidah kan dihargainya juga beda-beda. Kalau yang sudah memang sangat peka banget kan harga lidahnya juga mahal banget gitu. Sama. Benar, Kak. Lidah kopi sampai diasuransikan ya Mbak Caci. Lidah. Oke, kita nanti lanjut lagi dengan Mbak Caci. Ini tadi sedikit Mas Fikri Bunda juga menangkap ada chat itu tadi lucu juga. Karena orang kaya bekerja keras sehingga lembur, kata Kinkin ini ada aja Kinkin ini. Ya tapi betul ya, orang kalau persepsinya kalau mau nggak ngantuk ya minum kopi gitu ya Kin ya. Oke, ini slide-nya Pak Gun udah siap. Silakan Pak Gun untuk menyampaikan apakah itu. Ya. Silakan. Ya, selamat malam Bunda, Mbak Caci, Mas Fikri dan adik-adik semua. Saya mau sharing beberapa hal tentang kopi yang saya tahu ya. Cuma nanti tolong dibatasi, pembatasannya tidak terlalu teknis ke budidaya atau ke
ke baristanya karena saya memang tidak menguasai di area itu. Nanti mungkin Mbak Caci bisa bantu kalau memang Mbak Caci lebih tahu tentang tentang mengolah kopi ya. Saya share apa yang pernah saya pelajari, saya tahu. Oke. Pak Gun, Ya. Sebelumnya coba di-share nanti mau ada giveaway apa aja. Oh, Boleh langsung biar semangat ya. Iya dong. Ya, malam ini saya dapat titipan dari beberapa teman, 2 orang teman. Yang pertama Pak Anto ya, Mas Anto dari Temanggung. Itu beliau akan kasih giveaway 3 kali 100 gram Robusta Temanggung. Yang pertama 3 kali 100 gram Arabica Temanggung. Yang kedua 3 kali 100 gram Robusta Temanggung. Jadi 6 paket kopi A 100 gram. Mas Fikri bisa dibantu di mute? Iya, sabar. Mas Heri, ada yang bocor ini suaranya, bisa tolong dibantu? Iya, oke. Mohon maaf. Ya, saya ulang. Ini ada titipan dari Mas Anto, partner saya di Temanggung. Itu ada 3 kali 100 gram kopi Robusta Temanggung. Kemudian 3 kali 100 gram Arabica Temanggung. Jadi ada 6 paket kopi. Kemudian dari sahabat saya di Depok, Pak Joko, itu memberikan 2 buah buku tentang digital marketing, yang satunya tentang bagaimana kita bisa jadi jagoan closing gitu ya di digital marketing. Jadi ada 8 giveaway dari sahabat-sahabat saya. Gitu, Bun. Oke, giveaway-nya hanya nanti ongkosnya nanggung ongkos kirim aja ya, Mas Gun ya, yang pemenangnya ya. Iya, jadi tadi yang punya buku bilang kalau mau serius mau bukunya ongkos kirimnya bayar sendiri katanya itu. Kalau yang kopi saya kurang kopinya mungkin nanti bisa dikirim ya. Bisa dikirim dari Temanggung. Itu Bun untuk giveaway-nya supaya teman-teman Thank you, Pak. Supaya teman-teman melek. Semangat ya. Iya. Oke, baik. Tambahan lagi seperti biasa ada 2 pulsa 50.000 ya untuk yang pemenang juga. Jadi nanti ada giveaway tetap ada 2 pulsa 50.000-an ya. Terus ada tambahan 1 buku lagi, 1 bukunya namanya Triggers ya. Ini bukunya namanya Triggers ya, punyanya Marshall Goldsmith ya. Marshall Goldsmith ini ada nanti juga Bunda akan berikan sebagai giveaway ya. Jadi nanti hari ini kita punya giveaway berapa Pak Gun? Karena ini giveaway-nya agak banyak karena ini akhir tahun, edisi Desember. Edisi Desember. Tadi Pak Gun kopinya 6, bukunya 2, terus ada giveaway pulsa 2 sama ada buku 1 Triggers yang dari Marshall Goldsmith 11 ya berarti ya. Jadi kita hari ini punya 11 ya. Oke. Siap, nanti Mas Fikri bantu untuk siapa yang mungkin bisa, Mbak Caci nanti juga bisa milih siapa yang penanya terbaik, terus Pak Gun juga, nanti Mas Fikri bantu ya. Oke. Siap, Bunda. Thank you. Lanjut. Silakan. Ya. Silakan Pak Ya, Gun. saya mau cerita soal kopi. Saya senang ngopi itu mulai SD kali ya. Jadi kalau ibu saya bikin kopi, kemudian bapak berangkat kerja, kopinya masih separuh, biasanya saya ngabisin gitu. Dan biasanya bapak komplain, kenapa kopinya dihabisin? Ya aku suka, aku bilang gitu. Jadi SD sudah mulai suka kopi, SMP, SMA biasa-biasa aja. Nah setelah masuk di Fakultas Teknik, sering ngelembur, nggarap tugas, ya mulai suka kopi lagi buat nemenin lembur. Kemudian kerja di proyek juga senang ngopi juga. Dan saya cuma cerita, ada cerita sedikit ya, tahun 2010, 2011, itu saya pernah nulis tentang bagaimana kita bisa menjual kopi secara online. Saya nulis di Tribun Kaltim tahun 2010-2011. Saya mengungkapkan ide saya untuk berjualan kopi online. Kemudian 2012 saya pernah akan berkongsi dengan 2 orang. Jadi kami bertiga, 1 orang punya ruko, kemudian dia menghitung sewanya seharga 50 juta
per tahun, dianggap saham 50 juta. Kemudian teman saya punya cash 25 juta, dianggap saham 25 juta, dan saya punya 5 juta. Jadi saya punya saham 25%. Tapi lucunya dan mengharukannya, sebelum buka pecah kongsi. Nah, ini pelajaran buat saya. Jadi kalau mau berbisnis, sebaiknya ada perjanjian tertulis. Nah, pada saat itu perjanjiannya lagi ditulis on the way, tapi mungkin teman-teman akhirnya berpikir, oh enak Gunawan ya, nggak ngeluarin duit, kita yang ngeluarin duit, nyiapin interior, nyiapin ruko, Gunawan nggak ngeluarin materi atau uang, tapi kok dia dapat saham 25%. Akhirnya mereka berubah pikiran, memutus hubungan perkongsian itu. Ya, itu cerita sedihnya. Tapi beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu, niat itu muncul lagi. Saya ketemu dengan beberapa orang yang bisa bantu saya untuk berjualan kopi secara online. Tapi sebelum itu tahun 2017 saya dan teman-teman di Jakarta, di Bogor, membangun koperasi komunitas kopi se-Indonesia. Itu ada 11 provinsi dan anggotanya sekitar 150 orang. Tahun 2017. Sampai saat ini masih berjalan. Makanya dengan koperasi itu saya tidak pernah kesulitan untuk mencari bahan baku kopi, karena teman saya banyak dari Aceh sampai Papua, kopinya lengkap. Dan bahkan tahun 2012 itu saya sempat punya koleksi 40 jenis kopi dari Aceh sampai Papua. Nah, saya mau sharing beberapa hal di sini, poin-poin pentingnya. Oke, Pak Gun kayaknya keluar sebentar karena sinyal ya. Sudah ya? Sudah bisa ya? Oh, sudah masuk lagi. Kirain Ya. Pak Gun tadi ngopi dulu, balik lagi. Nyari kopi dulu. Ya, jadi di bisnis kopi ini kira-kira bisa dibagi menjadi 5 klaster. Dari hulu sampai hilir. Yang pertama itu klaster pertama dari hulu. Bagaimana petani menanam bibit kopi, menanam sampai panen. Itu klaster pertama. Yang kedua, setelah petani panen, itu klaster keduanya adalah kita memanen, kemudian pasca panen itu menyimpan cherry kopi. Jadi biji kopi yang belum dikupas, yang masih ada kulitnya. Kita bilang cherry, itu sampai penyimpanan. Kemudian klaster ketiga, dari penyimpanan cherry tadi, kopi itu di slab ya, di slab atau dikupas menjadi green bean atau biji kopi, kemudian dijemur sampai roasting. Nah, tahap berikutnya setelah di roasting bisa jadi dijual masih roasted bean atau masih biji utuh, atau bisa juga yang kelas yang lebih rendah, kopinya digiling menjadi kopi bubuk sampai jadi kafe atau outlet warung kopi. Dan klaster kelima adalah pengembangan dari bisnis kafe menjadi Oke, enggak apa-apa. Kita tunggu lagi. Kita tunggu Pak Gun ya. Namanya juga sinyal ya. Sinyalnya butuh ngopi itu, Bun. Kayaknya, Bun. Iya. Betul. Oh ya, buat teman-teman, kalau ketika lagi pemaparan materi, diharap untuk di mute terlebih dahulu ya. Biar semuanya tidak terganggu ya. Thank you. Bunda, tapi suara Fili segini kedengaran nggak, Bu? Dengaran banget, jelas. Siap, kalau gitu, Bun. Nggak enak kalau keras-keras soalnya.
Oke, kita sambil menunggu eh, Mas Gun untuk masuk lagi. Barangkali Mas Fikri mau bahas apa tentang ini. Pak Gun, halo. Pak Gun udah muncul lagi kah? Sudah? Udah. Tadi sempat hilang loh. Sudah ya? Pak Gun oke kah? Pak Gun? Kayaknya hilang lagi nih Mas Fikri. Iya Bunda, kayaknya jaringannya Bun kurang ini sepertinya. Nanti mulai aja yang mau pertanyaan boleh masukkan di chat ya, barangkali sekitar bisnis kopi atau cerita mau sharing tentang kopi atau mau tanya apapun gitu ya, silahkan ditulis dulu juga nggak apa-apa mulai dari sekarang. Curi start pertanyaan ya. Sampai kita nunggu. Jangan lupa pertanyaannya pertanyaan yang paling oke teman-teman. Biar nanti dapat giveaway-nya. Pertanyaannya yang bisa menginspirasi teman-teman lain juga gitu ya jawabannya gitu. Sepertinya belum bisa masuk barangkali mau bahas apa bicara apa sama Mbak Caci nih silahkan. Siap Bunda. Kak Caci mau nanya boleh Kak? Boleh. Gini Kak, berkaitan dengan tema kita nih. Kita kan dengan tema cerita bisnis kopi yang tak pernah sepi ya Kak. Ada nggak Kak kira-kira cerita yang silakan Bun. Sorry, kok loncat-loncat ya? Pak Gun ini tadi keluar lagi. Pak Gun tadi keluar lagi. Oh, kenapa kah? Mungkin cuacanya mendung. Pak Gun sudah datang lagi. Tadi live Pak. Loh, ini. Lanjutin dulu Pak. Sampai di mana tadi? Sorry. Sampai di clustering. Tadi kayak udah sampai clustering. Kayaknya Pak Gun tadi bicara sendiri tadi. Oh, sampai clustering ya? Iya Pak. Tadi out ya Pak. Enggak. Oh, ini mungkin karena hujan, cuaca mendung, jadi sinyalnya, aduh. Oke, saya ulang sebentar ya untuk clustering. Yang pertama itu, kenapa? Monggo, silakan. Ya, jadi saya ulang sebentar. Untuk yang clustering itu petani mulai dari bibit kopi, tanam sampai panen. Kemudian cluster kedua, panen, kopinya disimpan. Kemudian klaster ketiga, dari penyimpanan kopi di slab atau dikupas jadi green bean, biji kopi, kemudian dijemur, di roasting atau dipanggang. Yang berikut adalah hasil dari roasting tadi bisa digiling sebagai kopi bubuk atau bisa juga disajikan pada saat di kafe. Klaster terakhir adalah pengembangan bisnis sebagai eduwisata, kemudian kafenya menjadi waralaba. Kemudian saya dapat informasi kemarin dari Temanggung untuk biji kopi, dari biji kopi segar ke green bean, bijinya menjadi 4:1. Jadi kalau panen 4 ton, tinggal jadi 1 ton saja, 4:1. Kemudian dari green bean, setelah dipanggang itu turun sekitar 25%. Misalnya dari 4 ton menjadi 3 ton, ya, berkurang 25%. Nah, ini ada pengetahuan singkat untuk jenis-jenis kopi, Arabica, Liberica, dan Robusta. Tujuannya gini, kalau teman-teman ditawarin kopi, kemudian jenis kopinya tidak masuk akal, ya berarti dia bohong. Misalnya gini, kopi Arabica itu ditanam di ketinggian 1.000 sampai 2.000 di atas permukaan laut. Bahkan di Temanggung bisa sampai 3.000 meter di atas permukaan laut. Kalau kopi Liberica antara 0 sampai 900 meter di atas permukaan laut. Kalau Robusta 100 sampai 600 di atas permukaan laut. Jadi misalnya ada kopi dari Parangtritis, ngakunya kopi Arabica, jelas nggak mungkin karena Parangtritis tidak di ketinggian 1.000 sampai 2.000, paling hanya 100 atau sampai 600, paling-paling kopinya jenisnya Robusta, gitu ya. Jadi kalau ada yang menawarkan kopi Arabica tapi dari daerah dataran rendah, jelas itu tidak mungkin. Nah, ini pengetahuan dasar. Kemudian nanti segmentasi penjualannya bisa mulai di angkringan, warung kopi, kafe, butik kopi, dan seterusnya. Tergantung harga juga. Jadi kalau misalnya kopi hitam 3.000,
Kalau Black Cafe 15 sampai 20.000 gitu ya. Kemudian untuk pasar ekspor ini yang lagi saya garap untuk ekspor itu ada trader to trader. Jadi pengiriman dalam bentuk green bean dalam jumlah besar, kontaineran gitu ya. Saya tidak nyasar di situ, saya mau nyasar end user. End user ini keluarga atau pecinta kopi langsung di luar negeri yang kita sasar. Baik itu keluarga, ekspatriat maupun diaspora atau orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri atau orang asing yang ada di Indonesia. Kemudian step by step yang bisa teman-teman lihat di sini adalah kita sedikit banyak perlu belajar tentang kopi, tahu tentang jenis-jenis kopi, asal daerahnya, kemudian bagaimana menentukan pasar dan profitnya, menentukan kemasan sesuai segmentasi, dan bagaimana menentukan ekspedisi untuk ongkos kirimnya. Tadi baru saja dapat chat dari Malaysia, dia menanyakan ekspedisi apa yang murah dari Indonesia ke Malaysia. Nah, teman-teman bisa searching ekspedisi mana yang paling murah untuk pengiriman dari Indonesia ke luar negeri. Nah, mungkin ini gambaran garis besar bisnis kopi secara singkat. Nanti bisa ditambahkan Mbak Caci dan kita bisa tanya jawab, dan nanti saya akan sharing bagaimana memulai bisnis kopi dengan modal 100-200 ribu. Itu. Sementara itu dulu, Bun. Oke, Mas Gun. Ya, singkat, padat, tapi jelas ya apa yang digambarkan Mas Gun di mind map ini ya. Anak-anak, mudah-mudahan kalian sudah bisa paham, bisa menggunakan mind map ini ya. Karena mind map ini sangat-sangat efektif kalau kalian mau bikin mengeluarkan ide-ide kreatif dan lain-lain. Ini sangat tools yang sangat luar biasa ya. Yang belum bisa bikin mind map, belajar sama Mas Gun nanti. Yes, Mas Gun, thank you. Mungkin nanti tinggal tanya jawab aja. Mungkin bisa di stop share dulu supaya wajah Mas Gun kelihatan. Oke, thank you. Nah, sebelum ke Mbak Caci, tadi Bunda sudah sampaikan kan, Bunda akan kasih giveaway buku ini ya, Triggers ini ya, Triggers ini. Nah, caranya adalah yang ini. Pengarangnya siapa? Siapa yang tahu? Tolong ketik langsung. Itu yang pertama tulis di chat room. Benar penulisannya, itu yang bisa dapat. Paling pertama tapi benar penulisannya, itu yang bisa dapat ya. Pengarangnya namanya Marshall Goldsmith. Nah, silahkan tulis. Siapa yang bisa tulis dengan jelas, dengan benar, dan paling duluan itu adalah yang menang. Yang bisa dapetin buku ini. Yap, silakan. Silakan. Mbak Caci nggak boleh ikut, Mbak Kun nggak boleh ikut. Saya pengen nih. Googling dulu ini, Bu. Yes. Fikri boleh ikut nggak, Bun? Silakan. Nggak boleh. Ya. Hostnya nanti kasih hadiah dari Bunda khusus. Hostnya khusus nanti hadiahnya. Wah, siap Bunda, siap Bunda. Marshall. Wah, benar kayaknya, Bu. Benar kayaknya, Bu. Kecepatan ini. Betul, Joshua ya. Joshua Juan Minggu yang dapat ini. Kelihatannya cepat untuk googlingnya dan lain-lain ya. Ini benar ya. Buktinya nih ya. Buktinya benar ya. Tulisannya ya. Wow. Marshall Goldsmith. Betul ya. Oke, selamat ini buat Juan nanti bukunya yang ini ya. Oke, selamat ya Juan. Thank you. Good. Ini butuh kecepatan, butuh kecepatan berpikir, kecepatan tangan dan lain-lain. Oke, Mas Fikri, kita lanjut ke Mbak Caci yuk. Udah nggak sabar nih. Oke, Bunda. Tapi Mbak Caci sepertinya lagi di tempat kopi juga nih, Bu. Dari background-nya, Bu. Oh, ini di tempat yang tadi kalau dari teman-teman udah dengar cerita Bunda, ini udah tutup tapi. Jadi reunian di sini. Mampir. Dulu Kak ke dapat bocorannya nggak di mana? Oh, bocorannya di mana itu? Fikri tahu, Bun. Jangan-jangan di mana, Fik? Pasti itu lagi di Koping Joge ya, Kak? Oh iya, bener. Bener kan? Bener. Kayaknya saya sering ke sana deh. Lagi di sini, Pak.
Gimana? Oke, thank you. Kelihatan. Lanjut yuk, lanjut. Coba kirim WA ke Bunda alamatmu ya, silakan. Ayo Kak Oke. Fikri, silakan nih Mbak Caci, gilirannya membuat cerita bisnis kopi ya. Jadi bisnis kopi jangan dilihat hanya happy-happy-nya aja ya Mbak Caci ya, tapi juga ada yang so sad juga gitu ya. Jadi tolong sharing, silakan Mbak Caci, pengalamannya gimana? Sebenarnya kalau misalnya kita mau berbisnis kopi itu intinya sih sebenarnya di kalimat pertama sih, di kata pertama yaitu bisnisnya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau berbisnis kopi ya persiapkan dulu untuk apa aja soal yang memang menunjang bisnisnya. Kopi itu sebenarnya hanya komoditinya. Bisa kita pelajari kopi dulu, cuman bisnisnya juga harus dipelajari. Jadi tetap harus belajar ilmu manajemen, keuangan, manage tim, itu juga tetap perlu banget untuk sebuah bisnis. Jadi kalau itunya nggak dilengkapin, hanya tahu soal kopinya ya jadi istilahnya wassalam juga gitu loh. Jadi bisa bertahap. Kalau misalnya teman-teman nanya terus berarti harus belajar banyak dulu dong, nggak bisa langsung memulai. Bisa sebenarnya langsung memulai, cuman akhirnya teman-teman harus join dengan seseorang yang memang sudah paham soal bisnis gitu, paham soal manajemen, harus hire yang bisa manage tim gitu. Tapi sebagai rohnya mungkin teman-teman yang sebagai ownernya atau sebagai perintisnya itu bisa gitu. Tapi kalau misalnya kira-kira teman-teman nggak punya seseorang yang atau belum bisa hire orang atau belum bisa kasih join dengan orang yang tepat, teman-teman harus pelajari itu dulu gitu loh. Jangan sampai oh ini lagi happening nih gitu loh. Lagi happening nih langsung tancap gas aja tanpa sebuah perhitungan. Modalnya sekian-sekian ada kok gitu. Ya percaya mungkin modalnya ada, cuman afternya itu harus termanage dengan bagus gitu. Intinya kalau bisnis kuliner apapun itu harus 6 bulan pertama harus safety gitu untuk modalnya gitu. Ya walaupun mungkin bukan modalnya teman-teman sendiri, bisa dari investor, bisa dari banyak sih. Yang penting sebenarnya trust sih. Kalau saya sih kalau bisa dibilang sebenarnya juga terjun ke bisnis kopi juga modalnya juga nol karena kan akhirnya modalnya kan trust, jadi bisa mengelolanya. Gitu. Yang lainnya kalau misalnya nggak punya trust juga, itu yang sebenarnya perlu dibangun. Oke Kak Caci, jadi trust itu memang hal yang paling utama ya Kak, karena mungkin ketika orang-orang pengen nanam modalnya mereka, tentu dengan orang pertama yang mereka kenal, terus percaya itu yang paling utama, karena kalau misalnya nggak percaya, hanya orang tahu juga gak bakalan mungkin ya Kak, apalagi yang namanya bisnis itu aturannya itu harus benar-benar jelas gitu, karena siapa tahu kan kalau misalkan kita hanya kenal sekilas, ke depan ada masalah juga repot ya Kak ya. Ya sebenarnya itu sih sama seperti kayak Pak Gun tadi, kalau misalnya kenalnya memang belum kenal banget ya semuanya memang harus ada hitam di atas putih, itu lebih enak sih sebenarnya. Walaupun kadang teman juga sebenarnya hitam di atas putih itu perlu, karena kan kita kadang tidak tahu ya perjalanannya ke depan akan kayak gimana. Siapa tahu di tengah-tengah ada sesuatu yang memang harus diputuskan, ya pegangannya dari hitam di atas putih itu. Oke, Kak Caci, di balik bisnis kopi nih Kak, Kak Caci punya cerita yang menarik nggak tentang kopi ini? Mungkin bisa di-share ke teman-teman, karena kan background Kak Caci ini sebagai penulis juga dan pecinta kopi. Ada nggak Kak cerita yang menarik? Kalau cerita yang menarik sih sebenarnya lebih ke sini sih, lebih gini aja. Kalau teman-teman pengen sebuah bisnis kopi, tidak bisa langsung terjun langsung karena kan ternyata setelah masuk sebenarnya Kak Caci, teman-teman ketika sedang ada yang berbicara mohon untuk di-mute ya. Terima kasih. Silakan Kak, lanjut. Boleh. Jadi sebenarnya bisnis kopi itu tidak hanya sekedar bikin kopi terus dijual. Kalau ada dua sebenarnya kalau saya boleh
mengkategorikan. Jadi benar-benar yang bisnis pure kopi atau bisnis kopi yang memang benar-benar bisnisnya. Jadi bukan main di kopinya. Kalau teman-teman pengen sesuatu yang memang dia benar-benar soal kopi, ya pelajari kopinya sampai ke detail-detailnya dan jadilah seseorang di kopi tersebut. Jadilah seseorang di kopi tersebut itu maksudnya ya entah kalian punya skill barista yang amat sangat oke, atau kalian bisa paham sekali masalah roasting, atau kalian punya perkumpulan petani kayak Pak Agun sebenarnya tadi dari Sabang sampai Merauke. Nah itu istilahnya core-nya atau bawaannya dia cukup kuat untuk bilang bahwa saya bisnis kopinya beneran ini nih. Atau pilihan keduanya kopi yang istilahnya kalau kata sekarang sih sebenarnya kopi kekinian. Jadi nggak kopi-kopi banget. Yang penting bisnisnya, yang penting viralnya, yang penting cuan masuk gitu. Jadi kalau misalnya bisa dibilang mau jadi itu beneran harus belajar bisnisnya, trik digital marketingnya gimana. Itu berasal dari memang bisnisnya. Tapi kalau misalnya memang mau jadi sosoknya dulu juga bisa. Kerja sama-sama panjang, tinggal pilihan aja. Itu sih kalau saya ngelihatnya kayak gitu. Oke. Lebih Mungkin, mau tanya lagi ini Mbak Caci nih. Kan Mbak Caci ini penulis buku 33 ide bisnis kekinian nih Mbak Caci. Nah, iya, kira-kira apa yang bisa disampaikan ke teman-teman nih? Ke adik-adik semuanya di sini, kan di seluruh daerah yang sekarang tersebar di seluruh daerah karena belum kuliah di Jogja ya. Jadi apa yang menjadi apa yang menjadi ide kreatif apa yang ingin Mbak Caci sampaikan untuk mereka bisa membuat sebuah ide tapi temanya kopi ini. Apa sih yang masih bisa ada peluang tuh di mana sih Mbak Caci? Yang kekinian kan tadi Mbak Caci juga bilang harus didukung dengan kemampuan digital marketing yang baik juga, manajemen yang baik juga. Nah, Mbak Caci ini Bunda kenal sebagai seorang digital marketer yang jos lah, sudah tahu lah gimana cara Mbak Caci berkiprah di situ ya. Nah, kira-kira saran apa nih buat teman-teman nih, buat adik-adik Mbak Caci di sini? Kita Mbak Caci. Benar, misalnya mau direlatekan sama ide bisnis yang kekinian, sebenarnya teman-teman bisa menggali potensi dari daerah masing-masing. Jadi tidak menunggu seseorang untuk mengenali potensi daerahnya, terutama sih sebenarnya kalau punya kopi yang enak, kopi yang bagus, atau kopi yang punya cerita, teman-teman sebenarnya yang paling ngetren sekarang adalah bisnisnya repackaging. Jadi kalau misalnya ini tinggal kalian bikin brand aja, tapi juga dikuati dengan misalnya memang dari kelompok taninya tersebut gitu loh. Jadi repackaging dari kopi-kopinya tersebut. Jadi kalau misalnya biasanya cuma diplastikin, ya teman-teman bikin suatu package yang lebih bagus, package yang misalnya memang ini bisa nih di packingnya modelnya tinggal seduh. Misalnya packingnya memang kekinian. Gitu. Sebenarnya itu paling gampang sih dari bisnis kopi di situ. Walaupun akhirnya tidak berhenti di packingan yang bagus, tapi how to sell, bagaimana cara memasarkan itu juga penting. Kalau kopi biasanya akhirnya kan mengenai cerita kopi. Ceritanya kopi itu gimana sih? Itu biasanya yang bikin kopi itu jadi semakin atau bisa dijual mahal. Itu sebenarnya dari cerita. Hampir sama kayak lukisan. Kenapa sih lukisan ini kayaknya kalau menurut orang umum biasa aja tapi kok mahal gitu. Ya karena ada sesuatu di situ, ada ceritanya. Oh, ternyata lukisan ini dilukis di pinggir pantai pada tanggal sekian dengan wangsit sekian dan siapa yang melukisnya gitu-gitu sih. Jadi memang kalau bisa dibikin cerita lebih ke tidak ya digali aja ceritanya gitu. Apalagi kalau dikaitkan dengan sosial ya. Misalnya saya menjual kopi ini nanti misalnya 10% atau 20% untuk disumbangkan kembali ke petani kopi untuk jadi bibit kopi, atau misalnya jadi beasiswa untuk anak-anak petani kopi di daerahku untuk dimasukkan koperasi dan lain-lain. Sebenarnya itu kan bisa dikemas jadi storytelling untuk kopi itu. Jadi kopinya kalau misalnya mau dijual mahal juga bisa gitu loh. Jadi gitu. Jadi sebenarnya bisnis yang paling cepat kalau misalnya teman pengen bisnis kopi, nggak usah muluk-muluk kafe dulu lah. Trust-nya di mana? Repackaging aja dulu gitu. Gitu sih yang sangat mungkin bisa dilakukan ya Mbak Caci ya. Ya, jangan sampai
Betul. Mbak Caci jadi ingat ceritanya Pak Cahyadi nih Mbak Caci. Pak Iya. Cahyadi pernah cerita ya bahwa ada satu desa yang menghasilkan komoditas kopi berlimpah, tetapi penduduk desa itu tidak pernah makan kopinya sendiri karena sudah diborong oleh dalam tanda petik tengkulak gitu ya, dan diekspor dengan harga tinggi, tetapi justru petani-petani kopi di desa itu minumnya kopi kapal api gitu katanya. Jadi ironis banget gitu ya. Jadi tidak bisa mensejahterakan petani. Nah, bagaimana ini tadi tantangan dari Mbak Caci, gimana kita bisa create bisnis kopi, tetapi kita juga bisa bantu petani kopinya gitu. Seperti apa? Nah, itu yang perlu teman-teman dan anak-anak semua di sini mulai dipikirkan ya. Banyak lah ya bisa mentor-mentor yang bantuin di sini. Oke, lanjut Mas Fikri. Mbak Caci mau dan disampaikan apa? Mungkin gini, kan kalau kita bisa lihat nih ya, kafe-kafe itu kan banyak yang tumbuh, tapi yang mati juga banyak gitu ya. Yang mati juga banyak, yang bisa bertahan gitu, yang survive juga bisa kita hitung lah. Nah, itu kira-kira kenapa ya Mbak Caci ya? Kira-kira Mbak Caci. Kan kalau itu jadi bisnis yang mentereng ya Bun. Istilahnya kalau buat anak muda keren lah. Kalau bisnis punya kafe kopi itu keren. Punya kafe kopi itu gampang lah. Kita modal 3.000 bisa jual 10.000, bisa jual 15.000 kayak gitu. Dan pasti nanti baliknya cepet gitu. Terus kan aku temennya banyak. Jadi sebenarnya kan kalau aku bikin kafe kopi kan bisa buat sekalian nongkrong, bisa ini. Yaitu kalau kalian modalnya besar sih oke gitu. Cuman teman itu adalah bertahan hanya maksimal 3 bulan. Kalau punya teman. Untuk bisnis kuliner teman itu hanya 3 bulan pertama. Habis itu harus orang luar. Kalau misalnya perhitungannya kan repeat ordernya susah. Jadi sebenarnya kalau dari itu ya cuma 3 bulan pertama itu teman bisa diandalkan. Grand opening, soft opening, datang awal dan lain-lain. Yang lainnya harus dibangun dari orang yang umum. Yaitu yang bikin kadang salah perhitungannya di situ. Aku bergaulnya banyak kok gitu. Pasti teman-temanku juga akan nongkrongnya di sini. Jangan salah. Sekian banyak pilihan pasti juga akan dibanding-bandingkan lah istilahnya begitu. Terus jarang mempunyai ciri khas. Terus mungkin terlambat untuk go online dan lain-lain. Di zaman yang serba online kayak gini, pemburu diskon dan lain-lain dengan Gojek, dengan Grab, itu tuh lebih banyak daripada harus datang. Apalagi kan nggak bisa kumpul-kumpul ya. Sebenarnya kan perubahan-perubahan itu yang bisa bikin down juga sih Bun. Tapi seperti bisnis kuliner lainnya, kalau dari yang bertahan 20 itu udah kayak rumus tuh Bun. Udah risetnya begitu Bun. Itu ya Mbak Caci ya. Ya ini harus hati-hati supaya kita tidak kemudian euforia di depan, kemudian nanti tidak bisa sustain, tidak bisa survive untuk terus berlangsung karena butuh kreativitas juga ya Mbak Caci ya untuk kreativitas produk-produk karena ada karena itu ada produk life cycle di mana pada suatu saat produk akan menurun ya dan kita harus bikin kreativitas lagi. Itu sih kalau ya kayaknya sih menarik sih dan kayaknya sih untung, cuman sebenarnya kalau mengandalkan semuanya ke online. Kalau misalnya memang mau pembelian benar-benar banyak, memang bisa di-push-nya di online. Kalau misalnya offline, itu bisa dihitung dari kursi sebenarnya, Bun. Seluas apa kedai kopinya. Jadi kan hitungannya kan orang nongkrong 2 jam. Jadi kalau misalnya punya 10 set meja, dan itu orang nongkrong 2 jam di situ, berarti katakanlah terisinya 60%, berarti 6 set kursi gitu kan. 6 set kursi 2 jam, bukanya cuma 12 jam, berarti dibagikan sudah 6 jam. 6 jam dikalikan 6 kursi 36 per orang, katakanlah dia beli jajan di kopi, berarti dia 50.000 lah. 50.000. Berarti 36 kali 50.000, ya segitu omset sehari. Jadi sebenarnya bisa dihitung semakin luas akan semakin banyak peluang untuk menambah omset. Cuman kalau misalnya tempatnya kecil ya jangan jagain orang datang gitu loh. Jadi memang dari awal sudah langsung di set online-nya harus dibenerin dulu gitu loh. Online. Jadi langsung iya langsung gebernya di online gitu. Ada satu cerita saya kemarin tutup,
sebelum tutup saya sempat nongkrong di sebuah kafe yang memang dari awal setup-annya dia online, Bun. 4 jam itu bahkan Gojek, Grab, dan lain-lain itu nggak pernah berhenti antri loh, Bu. 4 jam tuh saya nongkrong cuma ngeliatin kasir gitu. Jadi sebenarnya tinggal set-setannya aja. Kalau saya menyarankan kalau mau bisnis kopi, nggak perlu tempat yang besar, tapi benerin online. Benerin rasanya. Benerin rasanya yang penting. Itu sih. Iya, supaya ada repeat order ya. Ada repeat order lagi. Ya. Repeat order. Kalau yang di kulineran non kopi itu kayak mie kacauan itu ya Mbak Caci ya, nggak pernah berhenti gitu ya, orderan gitu ya. Oke, itu Bun, itu pemasarannya juga oke, tapi dia memang konsisten. Sebenarnya dia konsisten, Bun. Apa-apa juga promonya konsisten, ininya konsisten. Jadi dan rasa sebenarnya sih oke, jadi repeat ordernya juga oke. Dan harganya terjangkau ya. Baik. Harganya terjangkau. Jadi sebetulnya kita juga harus aware terhadap ini ya, perubahan perilaku pembelian konsumen ya, karena sekarang tuh eranya udah orang udah males gerak gitu ya, udah males keluar, sudah terbiasa dengan ini, dan kita generasinya sekarang generasi diskon deh. Kalau mau cari makanan atau minuman cari yang diskon gitu ya. Saya termasuk di dalamnya gitu. Jadi kalau cari yang diskon itu. Ya, semuanya sih diskon. Ya, itu tantangan bisa ya, itu bisa tantangan, bisa opportunities, peluang, bisa juga itu ancaman. Silakan. Ayo, monggo, Mas. Kemarin kebetulan Bun, Fikri punya kenalan emang orang tuh jago banget, dia jago banget cari promo. Jadi Fikri diajarin gimana caranya dia makan cuma 3.000 tapi kenyang sama istri dan anaknya. Terus gimana cari promo-promo dan sebagainya. Iya, kemarin diajarin itu. Makanya ketika kenal sama orang itu, wah ternyata impact-nya banyak banget gitu sampai hari ini. Oke. Sama Bun, Mas Fikri harus kasih tahu Bunda itu rahasianya, nanti harus ngajarin Bunda juga. Ikutan Bun, nanti diajarin ya. Siap Kak. Kayaknya ada sesi khusus ini buat narasumbernya Mas Fikri ini. Boleh loh itu sesi kejar diskon gitu, keren loh Bun. Harusnya yang ikut banyak. Iya. Dan kita bikin ya Mas Gun ya. Mas Fikri kita bikin tema kejar diskon. Oke. Mbak Caci, apakah kita mau ada lagi atau kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih? Sesi tanya jawab aja. Jadi kan sesi lebih jawab. Siap. Mas Fikri bisa lihat itu di chat ada yang sudah bertanya, barangkali bisa dibacakan supaya Bunda nggak usah pakai kata-kata. Ya Bunda. Seperti biasa. Sebelumnya mohon maaf Bun. Yang lain-lain silakan kita... ya. Kenapa Fik? Ya, sebelumnya mohon maaf Bundanya. Biar bisa baca chatnya gitu. Oke, silakan. Sebentar. Yang lain silakan ya kalau mau ditanyakan nih. Ini all about kopi boleh. Baik Ibu, Fikri bacakan pertanyaannya dari Kak Anwar Fauji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya untuk narasumber. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, sudah bukan hal yang baru lagi bagi kita melihat kedai kopi Starbucks dipenuhi dengan pelanggan, terutama di akhir pekan. Tapi apakah memang rasa kopi Starbucks yang begitu nikmat yang mengundang orang-orang tersebut untuk kembali dan memadati kedai kopi Starbucks atau ada hal yang lain? Yang kedua, apakah kedua kedai kopi merupakan bisnis yang bagus ke depannya di Indonesia? Oh, jadi mungkin begini Kak, apakah dilihat dari Starbucks yang sering banyak banget orang yang ngantri gitu. Terus apakah ada hal lain dari banyaknya customer tersebut, serta apakah sebuah kedai kopi merupakan bisnis yang bagus ke depannya di Indonesia? Jadi planning jangka panjang untuk bisnis kopi itu apakah bisa berimpact bagus atau tidak? Mungkin seperti itu pertanyaannya. Pak Agun ya. Ada 2 pertanyaan itu tadi ya. Agun silakan, Pak Agun dulu. Monggo Pak Agun, di open mic dulu, masih mute. Ya, kalau nyebut merek
agak nggak enak gitu ya. Iya. Jadi intinya gini, jujur aja saya mungkin hanya 1-2 kali ke kafe itu dalam arti bayar sendiri ya gitu ya. Biasanya saya dibayarin gitu. Kenapa? Saya kok merasa nggak tega ya kalau misalnya sekali duduk bayar kopi 50.000, kayaknya nggak tega gitu loh saya. Ya, jadi biasanya saya kalau saya datang untuk duduk bayar sendiri, mungkin saya akan milih kafe yang di angka 25-30 ribuan. 1 cup udah dapat sepotong kue gitu ya. Karena saya perlu biasanya buat duduk sejam 2 jam, mikir, kerja, kontek-kontekan sambil ngecas handphone gitu ya. Nah, kenapa orang mau membayar mahal? Soal rasa saya beda-bedain kopinya kok nggak jauh-jauh amat bedanya. Mungkin lifestyle atau gengsi ya. Saya pernah di Jogja, di Jalan Solo, ke kafe terkenal itu, dan saya lihat ada 2 anak muda, 2 anak putri ya, mahasiswi mungkin. Kalau nggak anak SMA ya mahasiswi. Mereka datang berdua dan hanya pesen 1 gelas. Kemudian mereka minum gantian dan foto gantian. Artinya dengan modal mungkin 50.000, mereka udah bisa minum bareng dan foto gantian. Artinya belinya 1 gelas bisa dapat 2 foto untuk diupload di medsos masing-masing. Itu cara yang pintar juga selain ngejar diskon ya, gitu Mas Fikri ya. Jadi datangnya berdua, pesennya 1 tapi fotonya gantian gitu loh. Kalau fotonya bareng, gelasnya di tengah kan ketahuan ngirit banget gitu. Jadi ada faktor gengsi ya, ada faktor gengsi. Dan coba perhatikan teman-teman kita di Facebook. Saya lihat ada teman-teman di Facebook yang ganti baju foto, pergi kemana foto, makan foto, cuci mobil foto, ngelap mobil foto, setiap aktivitasnya difoto dan diabadikan, diposting di Facebook atau di medsos gitu ya. Jadi ada faktor gengsi, lifestyle, pengen eksis di medsos gitu. Untuk yang pertama. Yang kedua, apakah bisnis kopi itu bisa jangka panjang? Saya yakin bisa. Kenapa? Kalau saya udah keliling ya, saya udah keliling Indonesia itu 28 provinsi. Masing-masing daerah punya kebiasaan ngopi. Contoh, kalau di Balikpapan, di Kalimantan, atau di Sumatera, jam 6 pagi orang sudah ke warung kopi. Ya. Jadi memang budayanya mereka pagi-pagi ke warung kopi, makan nasi kuning, makan jajanan pasar, makanan tradisional, makan telur setengah matang, plus kopi. Tapi saya pernah survei ke Solo, gimana kalau kita bikin kafe atau warung kopi di Solo pagi-pagi. Nggak laku, Mas. Di Solo itu orang datang ke warung kopi atau ke kafe jam 2, jam 3 ke atas. Jadi nggak bisa kalau diterapin di Solo buka warung kopi pagi-pagi seperti di daerah Sumatera atau di daerah Kalimantan. Kenapa saya yakin juga bahwa kopi ini bisnis jangka panjang? Buktinya kopi-kopi tradisional yang sudah ada puluhan tahun yang lalu sampai sekarang masih ada dan terus berkembang. Dan kalau boleh pinjam istilahnya Pak Putu itu bisnis kangenan, bisnis kangen-kangenan gitu ya. Jadi kita ngopi ke satu tempat ada nostalgia tertentu. Sama kalau kita ke Jogja ada warung pecel yang legendaris gitu. Jadi ke Jogja untuk nostalgia gitu. Kemudian kalau yang di Kalimantan atau di Sumatera, selain kopinya juga dimasak secara tradisional, mereka padu-padankan dengan roti tradisional, roti bakar tradisional, bahkan selainya biasanya markisa, sarikaya. Sarikaya itu mereka olah sendiri, jadi bukan sarikaya yang dibeli di toko gitu selainya, tapi mereka bikin sendiri gitu. Jadi yang jawaban pertama tadi soal lifestyle atau gengsi, yang kedua bisnis kopi bisa jangka panjang. Yang pertama tadi kenapa lifestyle? Saya punya komunitas di Jakarta dan teman-teman yang dari Aceh
itu supply-nya ya ke kafe terkenal itu. Padahal dia punya warung kopi juga dan harganya di bawah kafe terkenal itu. Gitu, Mas Fikri. Oke. Mungkin Mbak Caci mau nambahin? Nah, sebenarnya tinggal segmennya teman-teman mau kemana. Kalau bisa, jadi gini, kalau bisnisnya segmennya itu harus diperhatikan. Jadi kopi yang tahu paham lidah kopi itu tidak banyak, hanya seberapa persen gitu. Cuman memang harus expand ke orang-orang yang tidak begitu suka kopi, orang-orang yang hanya icip-icip kopi, jadi bukan beneran dia paham soal kopi sehingga ngopi gitu loh. Makanya kayak yang kafe yang terkenal tadi itu juga memperluas segmennya ke sana dari awal dan memang membangun brand mereka untuk supaya orang kalau ke sana bangga gitu tuh ya memang nggak setahun 2 tahun pastinya kan, dan itu memang taktiknya ada aja. Jadi kalau teman-teman mau googling atau ada bukunya sebenarnya yang bagaimana mereka membangun brand itu tuh ada sebenarnya. Nah, ini juga salah satu buat teman-teman kalau misalnya memang mau bisnis ya pelajarilah itu gitu. Bagaimana mereka membangun brand, asal-usulnya kayak gimana, butuh dipelajari itu. Kalau soal bisnis kopi itu panjang atau enggak, itu akan panjang sekali karena penikmat kopi cukup banyak dan Indonesia terkenal akan kopinya. Cuman kalau dibalik lagi ke personnya, apakah kalau saya bikin kafe kopi akan berumur panjang? Itu tergantung masing-masing. Belajarnya seberapa jauh, manajemennya sudah belajar belum, cara jualannya udah belajar belum gitu. Ada yang sebulan buka terus tutup, ada yang 3 bulan buka terus tutup. Itu kan masing-masing ya. Tapi kalau bisnisnya sendiri kopi nggak akan berhenti ceritanya, tapi cerita kita mungkin yang akan berhenti kalau kita nggak benar-benar siap untuk perubahan di dunia kopi. Gitu sih, Bun. Gitu, Mas Fikri. Ya, setuju sekali. Yes, setuju sekali Mbak Caci, Mas Gun. Bunda nambahin sedikit aja mengenai Starbucks itu. Karena Starbucks memang historisnya panjang ya Mbak Caci ya, Pak Gun ya. Dan Starbucks itu tahun. memang sudah fokus menciptakan mempositioningkan dirinya sebagai rumah ketiga setelah rumah dan kantor. Itu positioningnya Starbucks. Jadi kalau nggak di rumah, di kantor, ya ke Starbucks nongki-nongki. Dan itu sudah dibuat sebagai tempat yang nyaman untuk kumpul diskusi para eksekutif muda. Jadi yang ngumpul di situ mereka ya eksekutif muda, pelayanannya luar biasa sampai kepada karyawannya tuh hafal satu demi satu nama pelanggan dan mereka menyebutnya nama kita, gitu ya. Kalau kita sudah mungkin 2-4 kali ke sana, mereka mulai hafal dengan kita, maka kenapa kalau kita pesan mesti ditanya namanya siapa Kak, terus ditulis. Itu cara mereka untuk menghafalkan nama-nama kita. Jadi memang sudah ada emotional value, ada social value, ada quality value di dalamnya seperti itu, sehingga memang jadi kuat sekali brand itu ya. Jadi mereka mau pasang harga berapapun, mereka it's okay, gitu ya. Nah, jalan ke situ pastilah berproses ya Mbak Caci ya, Pak Gun ya. Okay. Yang jelas. Thank you. Ini ada sudah raise hand, apakah mana Mbak Mas Fikri kira-kira? Siap, Bun. Ini ada pertanyaan kedua dari Karika Fairah. Pertanyaannya adalah, bagaimana solusi Kakak bagi orang yang ingin memulai bisnis kopi, tapi yang kita ketahui hanya kopi instan, tidak tahu detail tentang kopi dan tidak terlalu suka kopi, tapi masih punya mimpi buat punya bisnis kopi ke depannya. Nah, bagaimana nih Kak solusinya? Kalau saya silakan Pak Gun, Mbak Caci. Saya boleh jawab nggak kalau ini? Boleh, silakan. Oh ya, kalau itu sih sebenarnya simple sih Bun, belajar dulu gitu loh, jangan keburu-buru buka bisnisnya. Jadi belajar dulu, karena kan sebenarnya mau bisnis kopi instan atau mau bisnis kopi beneran dalam artian biji kopi itu kan bisa aja. Mau punya kafe kopi yang kopinya instan juga nggak masalah, mau meraciknya kayak gimana nggak masalah. Yang penting sih sebenarnya belajar dulu. Belajar sesuatu yang pengen ditekuni itu kan wajib ya. Kalau nggak mau belajar dulu mengenai ABCD-nya dan langsung gas ya nyemplung, beneran nyemplung gitu loh. Jadi nyemplungnya nggak bagus gitu loh, bukan nyemplung yang beneran banget. Intinya sih gitu ya, belajar dulu lah, jangan gas dulu gitu loh. Gitu sih Bu. Oke.
Good. Mungkin Baik, yang Kak. tadi raise hand mungkin dikasih kesempatan dulu, mungkin yang di raise hand mungkin, dan untuk open mic bisa menyampaikan pertanyaan sendiri tadi, silahkan. Boleh di open mic dan open cam-nya. Yuk. Silakan teman-teman. Tadi siapa yang raise hand tadi? Di Fikri malah Kayaknya gak udah muncul tadi. diturunin lagi ya. Oh, tadi ada. Oke. Ya udah, berarti ini sudah diturunkan lagi. Ini banyak pertanyaan itu, dan pertanyaannya kayaknya lucu-lucu itu di chat itu. Coba silakan dibaca. Siap Bunda. Pertanyaan dari Kak Asriani. Kalau mau bisnis kopi untuk tujuan ekspor tapi modal minim, langkah atau solusi terbaiknya apa Kak kira-kira? Pak Gun atau Kak Caci dulu yang mau jawab, silakan. Itu Pak Kayaknya Agun Pak Gun dulu. ya, tadi Pak Gun Ya, punya Pak Agun mind mapping menyampaikan. tadi nih. Ini contohnya nih, ini contohnya ya, contohnya. Jadi kebanyakan orang berpikir itu mimpinya terlalu besar atau terlalu tinggi. Jadi yang dipikir yang namanya ekspor itu harus kirim 1 kontainer. Ya, 1 kontainer itu kira-kira 24 ton. Ngeri loh, banyak banget kopinya. Jadi maksud saya gini, boleh kita berpikir atau punya mimpi untuk ekspor kopi, tapi tidak harus kontaineran. Ya. Jadi yang kita tekankan ekspor di sini adalah ngirim kopi dari Indonesia ke luar negeri. Itu. Saya bisa dapat kopi per kilo paling murah 100.000. Ya. 100.000 per kilo roasted bean. Kebetulan saya kerja di Batang, hampir tiap hari ketemu orang asing. Salah satunya ada pecinta kopi. Saya tanya, di Jepang 1 kilo berapa? Dia bilang, ya 700 sampai 1 juta 1 kilo. Artinya, kalau tadi saya dapat kopi yang termurah 100.000, di sana bisa 700.000, berarti ada selisih 600.000. Pertanyaannya, ongkos kirim ke Jepang berapa? Itu. Ya, jadi teman-teman bisa mulai ekspor, ngirim ke luar negeri itu ke end user. Jadi bukan trader to trader. Jadi kita ngirim 1 kontainer ke Jepang, itu prosesnya tidak gampang. Harus disurvei, dicek, karantina, segala macam. Belum lagi proses pembayarannya yang nggak sederhana. Jadi saran saya kalau mau ekspor, ya bilang aja ekspor, fokus ngirim ke luar negeri, atau seperti saran teman saya yang orang Jepang, kamu jangan hanya berpikir ekspor itu ngirim ke kopi ke luar negeri, ongkosnya terlalu mahal. Lebih baik kamu cari ekspatriat atau orang asing yang ada di Indonesia, kamu kirim ke sana, bisa dengan harga bagus, tapi ongkirnya murah. Misalnya ekspatriat banyak di Jakarta, ongkos kirim dari Jogja ke Jakarta bisa 20-25 ribu per kilo. Saya kemarin iseng nanya sama dia, boleh nggak sih saya ambil untung 50.000 sampai 100.000 per kilo? Loh, nggak masalah. Yang penting kopimu enak, kualitasnya bagus. Dan kemarin saya tunjukkan, sengaja saya pakai plastik transparan. Saya tunjukkan sama dia, ini loh kopinya kelas 1, biji kopinya utuh. Dan dia surprise atau kagum ya. Kamu bisa Halo, Charlie. Halo. Bisa di off-kan. Halo. Yes. Thank you. Nah, saya sengaja Ada kemarin backsound, tunjukkan maaf, sama tadi lewat backsound. teman saya yang orang Jepang, saya tunjukkan biji kopinya utuh dan dia salut, dia kagum. Loh, kamu bisa dapat kopi sortiran yang bagus. Gitu ya. Jadi kita tunjukin ke dia kualitas yang bagus. Dan saya bilang terus terang sama dia, boleh nggak saya ambil untung 50.000, 100.000 per kilo? Dia bilang it's okay. Nah, saya ngobrol sama teman-teman yang lain yang bantu saya suplai kopi. Saya tanya, komisi saya berapa sih kira-kira? Akhirnya mereka kasih angka kisarannya 15.000 per 250 gram. Jadi kemarin saya ada pesanan ke Jakarta, saya bilang gini, saya nggak akan naikin harganya hargamu tambah ongkir, saya minta komisi aja. Dia nggak sebut angka, saya juga nggak minta komisi berapa, saya cuma ngetes gitu ya.
ada pesanan 250 gram kirim ke Jakarta plus ongkir. Akhirnya saya dikasih komisi 15.000 per 250 gram. Artinya kalau 1 kilo berarti 60.000 komisi saya. Itu modal jempol aja. Packagingnya packaging dia, yang ngirim dia, yang roasting dia. Saya cuma, ini ada pesanan 250 gram, dapat 15.000. Kemarin saya dapat ada beberapa kilo gitu, lumayan. Bisa dibilang tanpa modal jempol sama kuota aja gitu ya. Nah, tapi seperti Mbak Caci bilang, selain kita belajar bisnis, kita belajar teorinya juga. Jadi begitu ditanya, Gun ini kopinya kopi apa? Ah, nggak tahu ya kopi apa. Kan jadi nggak prof gitu ya. Paling tidak kita bisa cerita ini kopinya Arabica di Temanggung, ketinggiannya sekian sekian sekian. Kemudian dia kaget juga kenapa yang robusta ada aroma jambu, ada aroma rambutan, ada aroma nangka. Saya bilang kalau robusta itu kan di dataran rendah. Di sekitar kebun kopi itu banyak pohon-pohon lain, pohon buah, duren, bisa pisang, bisa nanas dan segala macam. Dan itu sedikit banyak mempengaruhi aroma kopi robusta. Kalau yang di Arabica karena di ketinggian tanaman lain jarang, hanya mayoritas kopi, jadi aromanya tidak seperti robusta gitu. Nah, mungkin itu dari saya. Jadi mau ekspor bisa modal 100.000 udah bisa gitu. Oke, Mbak Caci mau nambahin silahkan. Intinya kalau misalnya mau ekspor beneran, kalau itu tinggal pilihan, bisa kayak Pak Agun atau bisa juga mau packaging sendiri juga nggak apa-apa gitu loh. Jadi memang, tapi itu butuh modalnya mungkin lebih besar ya, karena kan memang harus mengeluarkan package lagi, sama memang harus istilahnya kulaan dulu kayak gitu sih, lebih ke situ. Tapi intinya semuanya bisa dijalankan Bisa kalau ada diatur. trust. Ya. Jadi harus ada, kalau mau bisnis tanpa modal itu harus trust modalnya. Yes. Bangun trust dulu ya Mbak Caci ya. Kalau Bangun misalnya trust. ya pasar domestik juga cukup besar gitu ya. Mungkin belajarnya dari pasar domestik, nanti kalau sudah dapat brand, dapat trust gitu bisa lanjut ke pasar import ya, ke import ke sana. Oke, lanjut lagi Mas Fikri. Dari Siap, Kim Bunda. kayaknya tadi ada tuh. Ya, dari Kak Kim. Pertanyaannya adalah cerita kopi yang dari tadi disampaikan Mbak Cici, saya agak bingung maksudnya cerita kopi. Oh iya, maksudnya Bukan Mbak Cica Cici. Saya agak bingung maksudnya cerita kopi itu seperti apa ya? Tolong diberikan contoh agar saya dapat inspirasi. Apa mungkin seperti cerita dari Teh Pucuk yang memberikan perjuangan ulat sampai ke pucuk teh, atau cerita tentang keunikan rasa dari kopi tersebut? Gimana nih Kak Cici? Ya, sebenarnya kalau misalnya kasih nama baru sama Mbak Caci loh, Kin kamu harus bubur ayam bubur merah putih. Maka Mbak Caci. Ya, kalau misalnya cerita kopi sih sebenarnya banyak, tinggal mau sudut angle-nya mau diambil dari mana. Misalnya perjuangan ulat Teh Pucuk Harum itu juga bisa. Terus misalnya bikin cerita perjuangan dari petani kopi itu memetik itu dia perjuangannya kayak gimana, misalnya dari dia menanam dari 1 ton ternyata ada ini loh hanya jadi berapa kilo atau jadi berapa ratus kilo, terus padahal dia harus menghidupi anak-anaknya yang sekian orang. Jadi mau nggak mau karena dia tidak bisa menjual keluar, akhirnya dia harus ditengkulak. Makanya dengan kopi saya memangkas tengkulak itu dengan membeli dengan harga yang lebih ke Bapak ini, sehingga Bapak ini taraf ekonominya lebih terjamin, lebih meningkat, sehingga bisa menyekolahkan anak-anaknya. Jadi kalau Anda membeli kopi saya dengan merek A, Anda juga turut serta memberikan kontribusi sosial ke orang-orang yang menanam kopi di daerah saya. Itu juga sebenarnya cerita kopi dari situ bisa. Itu bisa banget. Atau misalnya cerita kopinya mengenai
kalau kata Pak Gun tadi, misalnya di daerah A, ini kopi Arabikanya aromanya anggur atau aromanya kayu manis loh, karena memang diliatin tuh kebun kopinya, pinggir-pinggirnya banyak tanaman kayu manis, banyak ini. Itu kan sebuah cerita juga yang bikin orang istilahnya pas ngerasain kopi dia mencecap ya, maksudnya ngerasain mana sih kayu manisnya. Itu kan juga sebenarnya cerita-cerita kopi. Belum lagi cerita misalnya kopi ini pengeringannya, mengenai prosesnya, itu juga bisa dibikin cerita kok gitu. Jadi kalau misalnya saya dapat packaging kopi, di belakangnya ada cerita, ini diproses secara natural. Natural itu apa sih? Gitu. Itu kan kayak semacam cerita kopinya. Natural itu adalah pemrosesan dengan langsung direndam apa-apa kayak gitu. Tinggal ngambil sudut angle-nya yang mana, mau mengetuknya sebelah mana, itu bisa. Ceritanya banyak sebenarnya cerita kopi itu. Belum lagi masih ditambahin misalnya cerita tentang bukan kopinya, tapi perjuangan bisnis kopinya, itu juga sebenarnya masuk cerita kopi juga gitu. Jadi membangun brand ini dimulai dengan kita hanya bertiga berkumpul, terus memutuskan ada packaging begini, si A bagian ini, behind the scene dari kafenya itu kan juga sebenarnya cerita. Gitu. Mungkin sudah cukup, sampelnya banyak ya. Sudah cukup jelas sekali, Mbak Caci, cerita. Ya. Ya, nanti siapa tahu ada yang bikin kopi rasa pete gitu juga ya, nanamnya di dekat-dekat pohon pete gitu ya. Gitu ya, Bun. Lanjut. Bunda. Silakan. Bun, tadi kan Pak Gun pamer biji kopinya ya, Bun. Ini Fikri mau pamer hasil kopinya, Bun, hasil seduhannya. Tapi nggak ditunjukin brandnya ya, Bun, karena kita nggak di-endorse, Bun. Ini namanya ngiming-ngiming yang lain. Pak Gun ngopi nggak, Pak Gun? Kenapa? Pak Gun ngopi nggak, Pak Gun? Ngopi masa banget itu. jualan kopi nggak ngopi gimana? Harus siapa ya? Pak Gun juga banyak lembur, juga sering jauh dari rumah, jadi perlu kopi. Siap sedia intinya Pak ya? Oke. Lanjut ya, Bun. Ya, Fikri, setelah ngopi, ya, setelah nyeruput kamu silahkan baca lagi. Baik, Bun. Pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Yosua Juan Minggu. Izin bertanya, apakah kopi dekap, bacanya benar ya, Bun? Apakah kopi dekap benar-benar tak mengandung kafein? Dan berapa banyak kopi yang aman dikonsumsi tiap hari? Pertanyaan ini mengambil pengalaman dari diri saya yang suka banget minum kopi. Terima kasih sebelumnya. Begitu, Pak Gun, Kak Caci. Pak Gun, Mbak Caci, silahkan. Siapa yang bisa jawab ini? Kopi dekap. Kalau itu kayak link aja deh, Bun, atau ke dokter, halo dokter deh. Sebenarnya kalau secara umum sih itu biasanya cup. Jadi sekian cup per hari itu masih ambang batas maksimal. Biasanya 5 sampai 5 itu batas. Kalau saya sih 5 cup kopi itu batas maksimal. Tapi kalau secara detailnya kandungannya gimana bisa googling aja. Sebenarnya sih gitu. Nggak tahu kalau Pak Gun secara ininya. Silakan. Kalau saya Gunawan. Ya macam-macam ya, orang mempromosikan kopi tergantung segmen pasarnya ya. Misalnya saya pernah jualan green cafe, katanya dengan minum green cafe bisa langsing gitu ya. Cuma kan masalahnya kadang-kadang orang kenapa? Saya pernah jualan itu juga, memang gitu brandingnya, Pak. Ya kan, jadi ya green coffee bikin langsing. Tapi kalau misalnya minum green coffee pakai creamer, pakai gula juga, ya langsingnya nggak jadi gitu ya. Nah, kemudian kalau konsumsi pribadi saya batasi 2. Jadi pagi 1 cup, kadang-kadang di kantor ngopi lagi sama sore. Jadi maksimum 3 lah. Maksimum 3. Cuma saya senang pakai gula.
terutama gula aren ya. Jadi kalau ke topping itu pesanan saya pasti kopi gula aren. Senangnya gitu. Kalau kopi pahit nanti jadi diktator. Saya nggak mau jadi diktator. Tadi kata Mas Fikri kan kalau minum kopi Kopi pahit pahit. nanti jadi pemimpin yang diktator. Kalau minum kopi pakai gula jadi pemimpin yang humoris. Nah, saya milih yang humoris aja. Gitu. Iya. Ya, itu yang bisa saya jawab. Kalau detailnya yang rendah kafein atau tinggi kafein saya tidak terlalu mikirin itu. Jadi ya tetap minum kopi tapi maksimum 3 lah ya. Kalau Mbak Caci sampai 5 ya hebat. Berarti pecinta kopi banget gitu. Iya. Soalnya Mbak Caci juga sering harus create inovasi kopi baru, jadi mau nggak mau nyicip lagi, minum kopi lagi gitu. Buat keperluan foto-foto juga. Oke. Yap, lanjut mungkin menyelesaikan ini pertanyaan lagi, Mas Fikri. Baik, Bun. Mungkin dijawab Bunda agak sebelumnya cepat juga. ini kan kita, Bun, sudah jam 20.39 nih, Bun. Kita kasih waktu lebih nggak, Bun? Mungkin ada berapa pertanyaan lagi sih ini? Ada berapa pertanyaan lagi? Ini Ada saya rasa beberapa di pertanyaan yang ada di chat ini dihabiskan aja, setelah itu sudah ya, nggak ada tambahan lagi ya. Oke. Baik, Bunda. Jawab dengan cepat oleh Mbak Caci dan Mas Gun. Ya. Siap. Baik, dibacakan nih, Bun. Pak Gun dan Kak Caci. Ini pertanyaan dari Kak Serly. Izin bertanya, apakah jika hanya dari sekedar suka minum kopi bisa membuat bisnis kopi? Sepertinya pertanyaan sama kayak yang tadi enggak ya? Sama pertanyaan sebelumnya. Iya. Atau mau dijawab ulang? Mirip ya. Ya, sebenarnya. Gimana Mbak Caci? Nggak perlu sebenarnya mencintai terus menjalankan itu lebih bagus. Tapi mencintai bisnisnya itu lebih bagus lagi. Nggak perlu mencintai kopinya. Yang mencintai kopinya tinggal hire aja seniman kopi atau memang ahlinya kopi. Tapi mencintai bisnis kopinya itu yang penting gitu. Kalau nggak mencintai bisnis kopinya susah. Itu sih kalau saya. Benar-benar harus memang saya doyan kopi gitu. Itu sebenarnya nggak harus sih gitu. Tapi mencintai bisnisnya, prosesnya dan lain-lain tuh. Tapi kalau lebih suka biasanya lebih bagus. Menjalankannya dengan lebih senang. Baik, Kak Caci. Oke. Lanjut saja ya, Bun ya. Lanjut aja pertanyaan lain. Gantian Pak Gun setelah ini. Silakan. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Winda Nusasana. Pertanyaannya, solusi bagi kita yang daerahnya bukan penghasil kopi, tapi ingin punya bisnis kopi, otomatis harus cari penyuplai kopi di daerah-daerah penghasil kopi terbaik di Indonesia. Berapa kisaran modal bagi kita para mahasiswa untuk selanjutnya kopi-kopi itu kita olah dengan kreativitas kita untuk mengolah kopi itu menjadi bisnis kopi baik dipasarkan online maupun offline maupun dengan ide yang kita selanjutnya. Bagaimana nih Kak, Pak Gun? Atau Kak Caci atau Pak Gun? Silakan Pak Gun. Boleh. Ya, Mbak Winda kalau mau bisnis kopi sama saya aja, nggak usah modal gitu. Kan kopinya ada. Nah, itu the point nih. Jadi gini, seperti tadi Mbak Caci sampaikan, kalau mau bisnis kopi itu segmennya siapa? Kita mau jual kopi ke siapa? Mau jual kopi kemana? Mau jual kopi harga berapa? Mau jual kopi sasetan atau kopi yang benar-benar kopi gitu ya. Misalnya saya pernah trial ya, saya pernah posting di Facebook untuk bikin kopi yang enak seperti kopi-kopi kekinian yang dijual satu botolnya 8.000, 10.000, cukup 3.000 gitu loh. Beli kopi saset merek tertentu, beli susu kental manis sama gula aren, jadi enak. Jadi modalnya hanya 3.000 bisa dijual 8 sampai 10.000. Bahkan teman saya nggak pakai gula aren, pakai kecap manis ya. Kecap manis merek tertentu, dikasih kopi, dikasih susu, rasanya manis, gurih.
Kalau hanya pakai gula aren kan ada manisnya aja. Kalau pakai kecap ada manis, ada gurihnya gitu. Jadi bisa coba, tinggal nanti komposisinya kopinya mau merek apa. Ya saran saya sih kopi yang tanpa ampas, kemudian susu kental manis, bisa yang gold, tipe gold itu yang paling bagus menurut saya. Kemudian gula arennya yang gula aren, bukan gula merah yang dari tebu ya, tapi gula aren yang memang benar-benar dari aren. Jadi ada manis, ada gurihnya. Itu modal 3.000 bisa dijual 8 sampai 10.000. Kemudian kalau mau menyasar yang middle up, saran saya bisa main di roasted bean atau kopi panggang, biar pecinta kopi itu kalau mereka mau minum kopi di rumah masing-masing atau di kafe, mereka tinggal grinding. Jadi kita jualnya dalam bentuk biji kopi yang sudah dipanggang. Tapi kalau kita mau nyasar yang middle low, kita bisa jual kopi bubuk. Jadi kalau kopi yang middle up itu biji kopinya utuh, mereka grinding sendiri. Tapi kalau yang kopi bubuk, kita pilih dari biji kopi yang pecah-pecah, hasil sortiran, itu yang dipanggang, kemudian digiling. Itu harganya bisa lebih murah, bisa separohnya. Jadi tergantung kita mau menyasar segmentasi yang mana. Kemudian untuk modal bahan baku kopi, nggak perlu modal sebetulnya. Tinggal kontak saya aja, saya juga tinggal kontak teman, bahan baku dari berbagai kota, saya ada link, jadi nggak pusing ya, gitu. Iya Bun, itu Bun. Oke, tuh Winda silakan kontak Pak Gunawan, banyak kopinya, tinggal belajar ya. Oke, lanjut. Yuk, ini dari siapa nih? Dari siapa Mas Baik, Fikri Bun. sekarang? Dari Kak Ana Nurul Muna. Pertanyaan seperti ini, jika dalam suatu bisnis kita melakukan sebuah kesalahan, di mana kesalahan tersebut sampai mengurangi bahkan menghilangkan kepercayaan pelanggan kita. Contohnya mungkin dalam bisnis kopi itu cita rasa, kualitas, dan sebagainya. Lalu bagaimana cara kita untuk mengembalikan kepercayaan pelanggan dan mengembalikan citra bisnis kita kembali? Nah, bagaimana nih? Ini secara bisnis secara general ya sebetulnya ya, Iya, Bu. bukan untuk khusus kopi gitu ya. Ya. Oke. Boleh saya jawab? Oke. Boleh. Jawab singkat padat jelas, Ya. Pak Gun. Tadi kuncinya udah dikasih sama Mbak Caci, yaitu trust, ya, trust. Jadi kalau misalnya saya mau berbisnis kopi, saya akan memulai dengan orang yang sudah saya kenal. Syukur-syukur saya pernah berkunjung ke rumahnya atau ke pabriknya. Saya tahu alat roastingnya dia bagaimana. Tadi di Facebook saya udah posting bahwa memulai bisnis itu tidak harus kita punya semua, karena alat roasting itu mahal ya, puluhan juta. Ya jadi kita nggak perlu beli alat yang puluhan juta, cukup beli dari dia, repackaging seperti istilah Mbak Caci tadi. Roaster itu ambil untung sekitar 30.000 per kilo. Jadi misalnya kita bawa kopi di roasting itu upah panggangnya itu 30.000 per kilo. Dari modal besar, modal alat mahal, biaya roasting 30.000 per kilo. Sementara saya bisa jualan untungnya 50.000, 60.000 per kilo. Nah, sebetulnya kan untungnya untung pedagang, bukan untungnya roaster. Besaran pedagang untungnya daripada roaster. Cuma roaster kan melayani banyak orang dengan volume ton-tonan gitu ya. Sementara saya masih gram-graman atau kiloan. Jadi teman-teman bisa tetap ambil untung sekitaran itu dengan modal yang relatif kecil. Yang penting trust. Orang berani beli kopi ke saya karena orang trust ke saya, dan saya posting foto-foto dari para supplier, bagaimana mereka panen, bagaimana mereka memilih kopi, bagaimana mereka memanggang kopi, alat-alat panggangnya saya kasih lihat, akhirnya mereka percaya ke saya. Itu Bun. Oke. Siap, Pak Caci. Ini kita masih ada 3 pertanyaan lagi, tapi yang terakhir dari Amarudin, Bunda skip ya. Amar, kamu tanya tentang manfaat kopi buat kesehatan, nanti Amar googling aja ya. Kalau yang ini pertanyaan dari Heri Widi, Kak Heri Widi sama Kak Vika, ada 2 ini. Silakan
dibacakan. Oh ya, Kak Heri bisa bantu Kak Heri OC bisa bantu Bunda untuk share link untuk masuk ke WA bisnis WA grupnya Bisnis Talk Makarya ya, supaya nanti pengumuman pemenang giveaway kita akan umumkan di situ ya. Thank you ya Mas Heri. Silakan Mas Fikri, ada 2 pertanyaan lagi. Baik Bun, pertanyaan dari Kak Heri Widi. Sepertinya ini ya Bun pertanyaannya, lumayan high. Bagaimana melihat sebuah bisnis kopi dengan pendekatan sebuah startup? Ya, baik Bun, ulangnya Bun. Bagaimana melihat sebuah bisnis kopi dengan pendekatan sebuah startup? Contohnya seperti bla bla bla, merek tertentu melakukan scale up melalui venture capital yang saat ini valuasinya mendekati $1 miliar atau masih tahap unicorn. Itu bagaimana kira-kira? Ini kebetulan Mas Heri ini teman kuliah saya, dia arsitek, saya sipil, jadi ilmunya sama lah. Wow. Ya. Jadi gini, Mas Heri, bisnis ini istilah startup ya. Dulu saya berpikir yang namanya istilah startup itu bisnis model bisnis pemula gitu ya. Ternyata sekarang istilah startup itu lebih dihubungkan dengan istilah digital ya. Jadi misalnya ojek online, taksi online, tiket online, kemudian beli hotel online dan seterusnya. Nah, istilah startup itu lebih dihubungkan dengan istilah digital. Nah, menurut saya apapun bisnisnya, termasuk kopi, itu bisa digitalisasi, kemudian kita bangun jejaring. Jadi salah satu kunci sukses di bisnis adalah ketersediaan kopi, karena kopi itu dipanen hanya 1 tahun sekali. Kopi dipanen sekitar bulan Juni, Juli, kemudian bulan Agustus itu sudah selesai panennya. Sementara minum kopi itu dari Januari sampai Desember. Jadi ketersediaan kopi panen hanya 2 bulan, kemudian kopi itu dinikmati selama setahun. Artinya harus di-manage berapa kopi yang dipanen, berapa kopi yang dikonsumsi. Kalau kurang di daerah itu berarti harus datangkan dari daerah luar, atau sebaliknya. Kalau dikonsumsi di daerah itu kelebihan, harus dilempar ke daerah lain. Nah, salah satu kunci di kafe terkenal adalah kopinya macam-macam. Mau kopi Papua, kopi Sumatera, kopi Toraja, kopi Jawa, macam-macam. Nah, saya agak prihatin karena orang hanya mengenal kopi yang terkenal itu Aceh, Mandailing, Lampung, Toraja, Papua gitu ya. Padahal di Indonesia tuh ada puluhan bahkan mungkin ratusan jenis kopi. Nah, itu salah satu tugas saya mempopulerkan kopi-kopi daerah. Contoh, saya sekarang tinggal di Batang. Itu ada kopi Robusta Batang, ada Arabica, ada Liberica, dan menurut saya setelah saya icipin enak. Ya kurang lebih sama dengan daerah-daerah lain. Kopi Temanggung 2016 saya dengar pernah menang di Kanada. Nah, itu tugas orang-orang Temanggung khususnya untuk mempopulerkan kopi Temanggung yang pernah menang festival di Kanada gitu ya. Nah, hubungannya dengan startup, nanti hubungannya dengan investor, ya kita tunjukkan bahwa kita siap kopi dari berbagai daerah. Syukur-syukur setiap kopi itu ada gradingnya. Kemarin saya dapat dari Garut, teman kantor dari Garut, dia tunjukin gradingnya 8.25. Nah, yang tertinggi poinnya 100, bahkan ada yang 110. Jadi kalau misalnya kita bisa tunjukkan hasil tes lab bahwa kopi kita punya grade 8, 9, 10, nah itu akan bisa bersaing kopi kita. Sama waktu saya jual madu, yang saya tunjukkan adalah kadar airnya yang rendah, 17 atau 19%. Sementara madu di pasaran kadar airnya 20-23%. Ya kita tunjukkan aja, madu kita kadar airnya rendah. Kalau kopi, ya tunjukkan hasil grading kafenya itu berapa poin berapa. Itu bisa menentukan harga jual. Jadi tetap menurut saya bisa di digitalisasi lah. Kemudian
Investor juga saya yakin akan mau invest di bisnis kopi karena bisnis kopi ini bisa jangka panjang. Gitu Mas Fikri, Mas Heri. Baik Pak Gun, Iya. semoga menjawab pertanyaannya. Ya, artinya saya sih nggak apa-apa ya nyebut merek ya. Kopi Kenangan ini kan memang fenomenal ya. Dari ownernya aja si Kak Edward itu ya, dia kan memang bisnis modelnya itu bisnis model bikin gerai, bagaimana bikin bisnis yang mudah sekali dimultiplikasi, tetapi tidak harganya tidak tinggi sehingga lebih merakyat sih. Sehingga orang mau investor berlomba-lomba untuk bantu untuk nyuntik dana supaya berkembang dengan pesat ya. Itu yang jadi valuation nilainya jadi tambah tinggi gitu ya. Oke, tapi ini kisah sukses lah ya. Pilih nama juga bagus karena strategi brandingnya Kopi Kenangan itu bagus banget. Oke, ini pelajaran case dari pemasaran yang berhasil tentu saja. Oke, lanjut Mas Fikri, satu lagi ya, Tika ya terakhir ya. Iya Bun, baik. Fikri lanjut ya Bun ya, Pak Gun, Kak Caci. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari Kaptika Hermila. Sekarang ini masa di mana usaha kopi itu melejit pesat, banyak yang membuka. Pertanyaannya, bagaimana tips bagi pemula agar mampu bersaing tetapi tetap secara sehat? Apa yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan dalam bisnis kopi tersebut? Seperti itu. Silakan Mbak Caci, Pak Gun, siapa yang duluan? Pertanyaan terakhir. Bentar. Mbak Caci. Sebentar. Tadi apa ini? Oh, tips pemula ya? Untuk tips pemulanya biar bisa belajar berjalan dengan baik. Begitu ya Mas Fikri ya? Bisnis usaha kopinya Ya. bisa melesat pesat. Ya sebenarnya kan kalau misalnya ingin cepat, sebenarnya semua itu sudah banyak yang sudah terbukti bisnis kopinya bagus, role modelnya banyak. Itu sebenarnya yang tinggal diamati, ditiru, dipelajari itu lebih cepat daripada memikirkan sendiri. Sebenarnya kayak gitu sih. Kalau misalnya mau tips cepat, cari googling, cari role modelnya yang mana, mau bikin kopi yang seperti apa, semuanya sudah ada contohnya. Yang mau ala startup Kopi Kenangan, yang mau ala Starbucks, atau hanya sekedar minuman kekinian kayak punyanya Es Teh Indonesia Danu Sofyan, segala itu sebenarnya masih bisa di googling, dilihat role modelnya kayak gimana, itu dipelajari, nah itu yang diterapkan. Itu biasanya lebih oke. Kalau tanpa role model susah. Oke. Mbak Gun, menambahkan, silahkan. Ya, saya pakai metode sederhananya dari Bob Sadino. Ada tiga pilihan ya. Yang pertama, be the first. Be the first itu kita membuat kopi yang orang lain belum punya. Jadi kita menciptakan satu menu kopi yang benar-benar beda. Kayak saya punya resep minuman herbal tuh ada 70 resep. Itu untuk minuman herbal. Nah, minuman kopi juga saya ada banyak bukunya. Bisa dikombin antara menu ke arah ke barat-baratan atau ke timur-timuran atau ke daerah-daerahan bisa. Bikin satu menu yang menu baru. Alternatif yang kedua adalah membuat menu yang the best. Artinya dari menu-menu yang ada di pasaran, kita bikin lebih enak, kita bikin lebih murah, dan seterusnya. Yang ketiga, be the different. Be the different itu kita membuat atau menjual kopi dengan sesuatu yang berbeda. Misalnya minum kopi selama ini kita di kafe pakai cangkir. Kita bikin kafe atau warung kopi, minum kopi dengan batok kelapa misalnya, itu udah berbeda. Kemudian kopi kalau bisa dibawa ke mana, bepergian atau traveling, bisa kopi celup dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa pilih, be the first, menciptakan menu yang baru, be the best, menciptakan menu yang lebih enak atau lebih baik dari yang ada. Yang ketiga, be the different, menciptakan sesuatu yang berbeda. Kalau maunya cepat melejit, ya tidak mudah ya. Tetap step by step, ada proses.
Itu Bun. Oke, yes, good. Ya, pasti ada proses ya untuk bisnis apapun juga di bisnis kopi itu. Oke, Mas Fikri, kira-kira sudah semuanya ya, dan ini waktu memang sudah gak molor ini. Terima kasih banyak loh buat penanya-penanya. Nanti pengumumannya di WA grupnya Bisnis Talk Mahakarya, linknya sudah di-share oleh Mas Heri di sini. Silahkan nanti klik itu untuk masuk ke WhatsApp grup ya. Nanti Mbak Caci juga akan Bunda minta untuk gabung juga. Jadi kalau nanti ada apa-apa, tanya-tanya saja. Ini di sini ada mentor-mentor yang luar biasa, ada Pak Pun, ada Pak Widi juga ya di dalam ya, ada teman-teman bisa saling sharing, manfaatkan ini sebaik-baiknya untuk networking kalian ya. Oke, Mbak Caci mungkin satu statement pendek aja buat closing buat teman-teman di sini, silakan Mbak Caci, nanti kemudian Pak Gun. Mungkin Gun. Mbak Caci kayaknya sambil berjalan pulang itu. Iya Bun, lagi di jalan kayaknya. Oke, nggak apa-apa Mbak Caci, Pak Gun aja deh, Pak Gun. Mungkin ya, Mbak Caci agak putus-putus ini suaranya. Boleh. Bisa, jadi Mbak buat Caci? Teman-teman, putus. Saya boleh? Mbak Caci? Boleh. Silakan. Kalau mau bisnis kopi atau bisnis apapun, tetap pelajari dulu. Tidak hanya masalah sukanya, tapi tetap persiapkan dulu untuk semuanya. Harus pelajari manajemen, bisnisnya, marketingnya, dan jangan larut ke satu hal. Fokus ke produksi, lupa marketing. Fokus marketing, lupa produksi. Itu aja sih, Bun. Cari role model. Siap. Thank you, Mbak Caci. Thank you. Ya, Pak Gun, silakan. Closing statement. Ya, buat teman-teman, adik-adik mahasiswa yang bingung atau pengen mulai bisnis kopi, ya udah kontak saya aja. Yang penting teman-teman siapin kemasannya yang bagus, brandnya yang bagus, tahu arah pasarnya kemana, mau dijual kemana. Saya siap bantu, siap supply kopinya. Jadi modalnya ya 100-200 sudah cukup lah untuk bisa memulai bisnis ini. Yang penting segmennya jelas. Itu aja, Bun. Oke, thank you Pak Gun. Ya, Pak Bunda hanya menambahkan saja, silahkan menjadi pengusaha start from small. Ya, lakukan apa yang bisa kamu lakukan dulu. Biaya modal kecil bisa jualan punya orang dulu, gitu ya. Start lah, berproses. Kalian harus berproses. Tapi kalau kalian hanya cuma mimpi pengen jadi pengusaha, tetapi kalian nggak pernah bergerak, hanya dipikirin doang gitu ya, tapi nggak pernah melangkah, terus itu nggak ada gunanya. So, di sini ada Pak Gun, ada Mbak Caci, nanti ada Kak Widi, ada Mas Kak Slamet ya, yang packaging ya, ada loh di grup kita. Itu silahkan, mereka sudah sangat welcome banget untuk berbagi, untuk sharing, bahkan untuk menolong kalian, untuk memulainya seperti apa sih, gitu ya. Mulai dari hal-hal yang kecil-kecil saja. One day pasti akan menjadi hal yang besar buat kalian. Amin ya. Oke. Kak Fikri, sudah selesai kita ya. Berarti kita ucapkan terima kasih banyak nih buat Kak Caci yang sekarang perjalanan pulang. Semoga selamat sampai di rumah. Kak Caci, salam buat keluarga. Dan juga kepada Pak Gun. Terima kasih banyak Pak Gun atas kesediaannya juga bersharing dengan kita. Ini yang luar biasa, menyediakan waktu dengan tidak dibayar apa-apa nih Pak Gun dan Mbak Caci, tetapi dengan luar biasa terus bersharing buat kita ya. Manfaatkan ya anak-anak semua ya, karena ini adalah kesempatan buat kita semuanya untuk kita bisa lebih maju lagi. Gitu, Mas Fikri silakan ditutup Mas Fikri. Baik Bunda, terima kasih. Baik, sepertinya teman-teman kita sudah di penghujung waktu. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Gunawan, Kak Caci, dan Bunda juga. Terima kasih yang sudah membersamai Bisnis Talk Mahakarya seri ke-6 yang banyak sekali impact terhadap kita. Mungkin ada 5 poin penting yang saya ambil dari Bisnis Talk pada malam hari ini. Yang pertama adalah untuk internal bisnis teman-teman. Teman-teman mungkin ini yang bakalan yang selalu ada di benak mahasiswa, bisnis pembisnis pemula, yaitu adalah mikirin tempat. Harus mikirin tempat luas dan bagaimana yang instagramable,
Nah, tapi di sini ada 3 kategori. Teman-teman itu nggak perlu tempatnya luas, tapi benerin di online-nya dan dibenerin di produknya atau dirasa daripada produk yang teman-teman bikin. Nah, 3 kategori tersebut itu akan membantu bisnis yang kita jalankan. Yang kedua mungkin dari tadi sebelum kita memulai bisnisnya, kita bisa mulai dari packaging dulu, dan kalau misalkan ingin memiliki kualitas kopi yang baik agar bisa bersaing, perhatikan juga grade kopi yang seperti tadi Pak Gun ucapkan. Mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya dan juga telah hadir, telah aktif bertanya. Terima kasih saya sampaikan. Jangan lupa jaga kesehatan dan sampai jumpa di lain Terus kesempatan. berjuang, terus belajar ya. Kak Fikri, terima kasih juga sebagai co-host, luar biasa. Kak Heri di belakang layar, terima kasih. Sekali lagi Mbak Caci, Pak Gun, luar biasa. Dan juga semuanya yang hadir di sini, anak-anakku, tetap berjuang. Kalian minggu depan sudah UAS ya, sudah ujian. Semoga semuanya sukses melalui semester ini. Ya. Oke, selamat Semangat malam UAS. semuanya. Salam anak karya. Selamat malam semuanya. Bye. Kasih. Sampai jumpa di episode 7. Bye. Ya, kasih. Terima kasih Mas Fikri. Ya. Kasih. Pengumuman di WhatsApp grup ya, ditunggu dengan sabar. Terima kasih Fikri, janji Bunda ke kamu, nanti Bunda berikan buku buat kamu khusus ya. Siap Bunda, terima kasih. Selamat juga buat Mas Heri yang besok wisuda, Mas Fikri. Besok wisuda Mas Heri. Wah, di mana nih Mas tempatnya Mas? Mercu Buana tuh. Wah, selamat ya, Mas Heri. Happy graduation. Iya. Oke, sampai jumpa semuanya ya. Bye. Sehat selalu. Semangat.